Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai pengembangan REST service. Secara spesifik kita akan membicarakan mengenai aturan pemakaian HTTP status codes atau response codes. Jadi ini sama aja ya, status codes atau response codes. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan aturan-aturan dasar terkait pemakaian HTTP status codes atau response code dalam mengembangkan REST service. Sesi ini terdiri atas dua subtopik. Yang pertama, kita akan flashback sedikit mengenai HTTP request dan response cycle dan di mana posisi dari HTTP status codes. Yang kedua, kita akan membicarakan mengenai HTTP status codes itu sendiri beserta aturan pemakaiannya dalam REST response. Mari kita mulai. Kita akan flashback sedikit mengenai HTTP request response cycle. Jadi karena REST itu berjalan di atas HTTP protokol, maka dia taat pada cara kerja si HTTP protokol. Di sini ada dua buah party, ada requester atau consumer lebih tepatnya, lalu ada server atau lebih tepatnya provider ya, service provider. Jadi di sini ada service yang disediakan oleh provider dan akan dikonsum oleh consumer. Nah, ketika si consumer ingin atau membutuhkan atau ingin memanggil service yang disediakan oleh si provider atau ingin mengakses suatu resource yang disediakan oleh provider, maka si consumer akan meng-create sebuah request dalam bentuk HTTP request. Nah, dalam HTTP request ini si consumer itu memberitahu intensinya dalam bentuk HTTP verbs ya. Jadi dia menggunakan HTTP verbs untuk mendeskripsikan ya nilai semantik dari atau makna dari requestnya. Jadi saya mau apa? Saya mau nge-retrieve, saya pakai get. Oh, saya mau nge-remove, saya pakai delete dan lain sebagainya. Jadi HTTP verbs digunakan oleh si consumer untuk menunjukkan intensinya. Ya, apa intensinya? Di summary dalam bentuk HTTP verbs atau methods, sorry ya, atau methods. Kemudian si request ini akan sampai ke provider akan baca, oh intensinya ini, dia mau ngapain. Kemudian si provider akan melakukan pemrosesan sedemikian rupa, lalu mengirimkan kembali responsnya. Respons di sini akan disummary ya. Tadi kan kalau si consumer ada summary-nya dalam bentuk HTTP verbs-nya ya. Nah, sementara untuk si provider memberikan summary dalam bentuk status codes ya. Apakah dia itu berhasil, apakah dia gagal, apakah dia error atau bagaimana. Itu tergantung dari situasi hasil pemrosesan si provider ya. Nah, kemudian bisa saja pada saat mengirimkan respons ya, bisa saja ada data yang di-attach ya, disimpan dalam payload ya, dalam payload dari HTTP response. Nah, payload ini bisa isinya macam-macam ya. Bisa dalam bentuk format data JSON, bisa dalam bentuk format data XML, RDF, lain sebagainya. Ya, tapi perlu diingat bahwa data yang ada dalam payload dari response itu tidak bersifat mandatori. Tergantung dari responsnya. Kalau responsnya memang harus membawa data, maka datanya harus ada. Tapi tidak mesti begitu. Demikian juga dengan di request, bisa saja requestnya ini juga membawa payload data. Tapi kembali lagi tergantung dari requestnya. Kadang ada request yang tidak memerlukan payload data, jadi harus disesuaikan. Oke, nah kita akan coba lihat, kita akan zoom in bentuk request dan response. Ini sebenarnya kemarin sudah kita bicarakan, tapi kita bahas sedikit lagi supaya Anda ingat. Berikut ini adalah breakdown dari sebuah HTTP request yang dikirimkan oleh consumer menuju ke provider. Di sini ada dua bagian besar, ada header di bagian atas dan ada body di bagian bawah ya. Nah, di sini body payloadnya kosong, tapi bukan berarti bodinya tidak ada. Ada bodinya, tapi bodinya kosong. Ya. Lalu untuk bagian header, di sana ada verbs-nya atau methods-nya yang menunjukkan intensi. Ya. Disinilah yang dimaksud dengan semantik. Jadi ketika dia mengirimkan request,
itu ada maknanya, ya, bukan hanya melihat ke path-nya saja. Path-nya itu kan berkaitan dengan resource-nya, tapi apa yang mau dilakukan terhadap resource itu dituliskan atau dikemas ya dalam bentuk verbs ya atau metodenya. Kemudian di sana ada request-nya ya, request-nya itu menuju ke dalam bentuk path ya, menuju ke sebuah resource. Kemudian ada HTTP version-nya, ini 1.1.1.1. Kemudian ada domain ya, ini target location dari host-nya, host atau provider-nya. Kemudian ada additional header key ya, di sini ada permintaan ya, si consumer bilang nanti tolong provider kalau ada datanya, tolong datanya dikemas dalam bentuk JSON ya gitu. Ini ada request gitu. Kira-kira seperti itu. Ini adalah breakdown dari request HTTP request ya, ini kita breakdown. Dan di sini kebetulan bodinya kosong. Apakah body harus selalu kosong? Tidak, tergantung dari situasi. Kalau misalnya request-nya berbentuk post, ya, dia mau melakukan insertion atau melakukan modification gitu, maka bodinya ini most likely ada isinya. Ya, bentuknya bisa macam-macam, bisa JSON, bisa whatever, tergantung dari kesepakatan antara si provider dengan consumer dalam bentuk, ingat apa? Dokumentasi ya. Jadi kontraknya ditulis dalam bentuk documentation. Kita lihat yang response. Berikut ini adalah contoh respons dari provider menuju ke consumer. Di sini bentuknya sangat mirip dengan request yang tadi. Ada bagian header dan ada bagian body payload. Nah, di sini payloadnya ada isinya. Kemudian kita lihat bagian header, di sana ada version, HTTP version, lalu ada status code. Nah, ini kita akan bicarakan nanti 200, oke. Artinya data yang di request atau resource yang di request itu memang ada dan berhasil di retrieve. Bagaimana kalau misalnya dia nge-request sesuatu yang nggak ada, ya, atau consumer itu nge-request sesuatu yang tidak ada resource-nya, atau resource-nya itu tidak exist. Maka apa yang terjadi? Maka kemungkinan, atau bukan kemungkinan ya, pasti ini bukan 200 ya. Respons status code-nya ini tidak akan 200. Kemungkinan akan 404 ya, not found ya. Jadi 404, kemudian nanti mungkin di bagian bodinya ini juga akan berbeda, bukan data seperti ini, tapi kayak errornya apa ya, not found bla 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 gitu ya. Itu contoh. Nah, di sini kasusnya kebetulan datanya ada, maka ada isi body payload-nya dan datanya ini data yang faktual, yang benar. Nah, kira-kira seperti itu. Yang akan kita bicarakan adalah status code-nya, yang di sini contohnya adalah 200. Kalau datanya nggak ada, 404 ya, not found, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke status code ya. Baik, kita akan masuk ke topik utama kita pada sesi ini, yaitu mengenai status code, HTTP status code. Seperti sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya HTTP status code ini digunakan untuk mensummary hasil dari request. Jadi kalau requestnya berhasil atau requestnya gagal atau apa yang terjadi, itu disummary oleh status code ini. Ya, jadi status code ditaruh ya di dalam HTTP response. Ya, response message-nya apa, ditaruh di situ yang menjadi bagian dari response. Jadi di bagian response header lebih tepatnya ya. Jadi kalau consumer nge-request dia pakai verbs, sementara provider memberikan respons, dia memberikan summary dalam bentuk status code. Nah, nanti status code-nya kita akan lihat lebih rinci. Tapi secara umum ada 5 section ya, 5 grup gitu ya, 5 kategori. Ada 100-an, 200-an, 300-an, 400-an, dan 500-an. Nah, untuk 100 ini cenderung untuk informational purpose, kita tidak akan bahas lebih detail. Kita akan bahas nomor 200-an ya. 200-an ini biasanya untuk hal-hal yang kita harapkan ya, semuanya berjalan baik-baik saja gitu. Lalu 300-an itu biasanya ada redirection, ada perubahan atau pergeseran gitu ya, pergeseran URI atau ya semacam itu, nanti kita lihat ya. Kemudian untuk 400 ini untuk yang error yang disebabkan oleh si consumer, bisa saja datanya nggak lengkap atau lain sebagainya. Nah, 500 ini cenderung untuk error yang digunakan, bukan ya, error yang disebabkan oleh provider ya. Nah, ini 500 ini sebenarnya akan agak jarang kita temui sebenarnya ya. Biasanya cuma 500 sama 501 kalau nggak salah. 502 kalau Anda pernah lihat ya. Bad gateway semacam itu ya.
Cuman kita tidak akan fokus juga untuk yang 500, kita fokus ke 200, 300, dan 400 saja. Oke, kita mulai masuk ya. Nah, kita akan mulai bahas dari family 200. Jadi status code 200 family. Untuk 200 sendiri itu maknanya oke ya, artinya request Anda, request dari consumer itu bisa dieksekusi dengan baik tanpa ada persoalan. Biasanya digunakan untuk merespons get, head, dan delete. Kemudian options juga menggunakan request options akan direspon biasanya dengan 200. Kita lanjut ke rule yang berikutnya, 201 created. Ini biasanya mengindikasikan bahwa request Anda itu berarti request Anda adalah untuk menginsert ya, untuk meng-create sebuah resource. Nah, itu akan di reply dengan 201 kalau prosesnya berhasil. Terus kalau nggak berhasil gimana? Kalau nggak berhasil mungkin Anda dapat 400, bisa dapat 500-an ya. Jadi error code-nya kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lihat untuk 202. Nah, 202 ini artinya request Anda itu udah nyampe, udah diterima, cuman masih diproses. Ya, masih diproses, mungkin takes time. Bisa saja request Anda itu lagi masuk ke queue, ya, lagi antrian mau diproses gitu ya, karena pekerjaannya banyak, jadi masuk antrian. Jadi Anda dikasih 202 dulu. Ini 202 artinya apa? Oh, artinya sebenarnya berhasil masuk request-nya, tapi lagi diproses. Nah, nanti Anda harus request lagi, nanya ya, tadi request saya yang 202 tadi gimana nasibnya? Itu Anda bisa tanya lagi ya. Tapi untuk supaya Anda nggak nunggu, dia akan kasih 202 ya. Artinya ya request Anda udah masuk kok, kita proses dulu ya, gitu ya. Nanti Anda tanya ulang boleh ya. Selanjutnya 204 ini no content. Biasanya di sini maknanya adalah Anda nge-request tapi Anda nggak minta body. Ya, Anda nge-request tapi Anda nggak minta body. Biasanya kalau Anda pakai head, pakai ini. Atau misalnya request Anda memang nggak minta body, atau request itu memang tidak akan memberikan body, gitu ya. Tidak memberikan body karena memang ya requestnya misalnya contoh nge-delete misalnya. Kalau Anda nge-delete kan sebenarnya Anda minta sebuah resource itu dihapus. Ya kemungkinan si provider memilih untuk tidak mengirimkan data yang dihapus tadi setelah dihapus ya, setelah berhasil dihapus. Kalau gagal dihapus pasti bukan 204, pasti yang lain, 500 sekian mungkin gitu ya. Itu contohnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke 300-an. Ini family 300-an ini terkait dengan request yang Anda minta, resource yang Anda minta itu kemungkinan sedang tidak di situ atau dipindahkan ya, move ya, dipindahkan. Baik yang permanen dipindahkan secara permanen atau dipindahkan secara temporer. Artinya kalau permanen Anda tidak boleh nge-request ke URI yang sama nanti di masa depan karena udah nggak di situ lagi. Anda harus menggunakan URI yang baru untuk request tersebut. Misalnya contoh, Anda mau request buku nih, URI-nya misalnya /books/ nomor ISBN-nya. Nah, tapi karena mungkin sudah pindah ya, si resource itu udah nggak di situ, udah nggak di books lagi, sudah dipindahkan ke misalnya magazine misalnya, sebenarnya nggak magazine juga. Contoh aja nih, pindah ke magazine. Maka tidak cocok lagi /books, tapi sudah harus magazines bla 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 gitu ya. Itu move yang permanently, yang memang pindah dan tidak akan kembali lagi. Ya. Baik yang 300-an ini terkait dengan moving resources. Kita mulai dari 301. Nah, 301 ini khusus untuk yang move permanently, artinya URI itu sudah tidak bisa dipakai lagi untuk masa depan karena sudah dipindahkan ya. Resource-nya sudah dipindahkan dan sudah menggunakan URI yang baru. Biasanya ketika Anda menggunakan 301, Anda akan diberikan URI yang baru. Jadi Anda tidak dibiarkan tersesat ya, tapi Anda diberikan URI yang baru. Yang kamu request udah nggak di sini. Ini alamatnya yang baru, gitu ya. Jadi Anda gunakan alamat baru tersebut untuk merequest lagi, ulang lagi ya. Itu 301. Yang berikutnya adalah 302. Nah, 302 ini sebenarnya kayak summary gitu ya. Jadi 302 ini ditujukan untuk request yang maknanya response ya, yang maknanya sebenarnya request Anda itu diterima dan sebenarnya resource yang Anda minta itu ada, cuman untuk saat ini lagi di move. Jadi move-nya itu sifatnya temporer.
Di masa depan mungkin saja ya entah kapan gitu ya, di masa depan URI tersebut akan kembali aktif dan Anda bisa pakai lagi. Ya, jadi untuk saat ini saya kasih URI yang baru ya, tapi besok coba URI yang lama karena yang lama ini sebenarnya nggak salah. Cuman kita move aja untuk sekarang, untuk kali ini Anda pakai yang apa URI yang baru ya, nanti lain kesempatan coba lagi pakai URI yang lama. Kira-kira seperti itu. Sebagai tambahan, 302 ini sebenarnya seperti saya bilang tadi, ini kayak summary-nya summary. Jadi semua yang sifatnya temporer, move-nya itu temporer menggunakan 302. Kalau nggak mau ribet. Tapi ini bisa di decompose lagi, ada beberapa pilihan dari 303 sampai 307. Kita akan coba lihat seperti apa temporernya. Tapi kalau misalnya Anda sebagai developer misalnya, ya udahlah 302 aja, nggak apa-apa ya, Anda pakai 302 nggak apa-apa, itu sudah cukup menggambarkan apa sih intensi Anda. Cuman untuk yang berikutnya yang 303 sampai 307 itu lebih spesifik dari 302. Tapi kalau Anda pakai 302 that's fine, itu sudah oke. Tapi kalau mau lebih spesifik 303 sampai 307 Anda bisa pilih nanti ya. Kita lihat ya. Kita masuk ke yang 303. Nah, 303 ini mengindikasikan bahwa URI yang Anda minta itu sebenarnya exist, ada. Cuman resource itu tidak lagi relevan buat Anda. Maka Anda diberikan URI lain yang resource-nya lebih relevan kepada Anda. Contoh nih misalnya, Anda punya sebuah transaksi ya. Anda punya sebuah transaksi dan transaksi ini sudah Anda lakukan ya. Sudah Anda bereskan, sudah Anda bayar gitu ya. Nah, kalau Anda mau mengakses transaksi yang sama lagi, sebenarnya transaksi itu sudah tidak relevan buat Anda. Yang relevan bagi Anda adalah resipnya atau apa yang namanya itu, kwitansi ya. Maka yang diberikan kepada Anda adalah URI kwitansinya atau resipnya, itu lebih relevan bagi Anda daripada transaksinya. Kenapa? Transaksinya kan udah beres. Yang Anda perlu apa sih? Yang Anda perlu tentu bukti transaksi itu sudah dieksekusi atau sudah dibayar dengan full ya. Kira-kira seperti itu untuk 303. Berikutnya untuk 304, di sini pada dasarnya memanfaatkan yang namanya cache. Jadi sebuah data itu, sebuah state ya, itu punya periode yang dianggap masih valid gitu ya. Jadi contoh misalnya si provider sudah mengirimkan data tersebut ke Anda. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian data ini dianggap dalam 10 menit ke depan akan dianggap tetap sama ya, akan tetap akan dianggap tidak berubah jika memang tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya si resource itu di provider terjadi perubahan, maka request Anda berikutnya Anda akan mendapatkan data yang baru. Tapi kalau misalnya resource tersebut memang tidak ada perubahan dalam kurun waktu 10 menit, maka request Anda dalam periode 10 menit, request kedua Anda dalam periode 10 menit itu akan dijawab 303. Kita nggak ada perubahan, daripada saya ngirimkan data ulang ya, data bodinya itu, kamu pakai aja yang udah ada di tempat kamu, itu masih oke, masih tidak ada perubahan ya, dikasihlah 304 ya, artinya not modified, tidak ada perubahan dari resource yang kamu tadi sudah dapatkan ya. Jadi supaya menghindari transmisi data yang tidak perlu, itu 304. Selanjutnya kita lihat yang 307. Nah, 307 ini artinya adalah temporary redirect. Artinya URI yang Anda request saat ini atau resource yang Anda request melalui URI ini itu sebenarnya oke, cuman untuk saat ini kita lagi kayak under construction gitu ya, lagi ada perbaikan semacamnya, maka Anda diberikan 307, Anda dialihkan ke URI yang lain yang menuju ke resource yang sama ya, jadi Anda diberikan ganti URI-nya. Tapi lain kesempatan tolong Anda bisa pakai URI yang lama, karena URI yang lama itu sebenarnya oke, cuman saat ini temporary kita alihkan ke tempat lain. Oke, kira-kira ide seperti itu. Jadi ingat 303, 304, 307 itu disamarikan dengan 302. Kita masuk ke status code yang berikutnya, 400-an. 400-an ini pada dasarnya digunakan untuk error yang disebabkan oleh consumer. Jadi consumer yang bertanggung jawab untuk memperbaiki request-nya ya. Kita mulai dari 400 ya. 400 ini untuk mengindikasikan bahwa ada data yang nggak tepat ya, yang mungkin rusak atau datanya nggak komplit atau ketika divalidasi gagal. Itu yang 400. Untuk yang 401
ditujukan pada akses yang tidak diperbolehkan. Ya, misalnya Anda menggunakan token yang sudah expired atau Anda menggunakan credential yang tidak terdaftar, itu seolah seperti Anda login tapi username passwordnya nggak match. Nah, itu contohnya untuk 401 unauthorized. Lanjut ke 403. 403 ini forbidden ya. Forbidden Anda sering lihat ya. Kalau Anda pakai cheese juga kayak gitu ya. Forbidden. Forbidden ini ketika Anda coba mengakses suatu resource yang tidak untuk Anda. Misalnya Anda membaca nilai dari teman Anda, gitu ya. Itu kayak yang ngintip gitu, ngintip data yang bukan seharusnya Anda lihat. Nah, itu biasanya diproteksi dengan 403 ya. Forbidden artinya Anda tidak boleh mengakses sesuatu yang tidak hak Anda, ya. 403. Berikutnya 404 ini sering kita lihat ya, ketika kita mengakses resource yang nggak pernah ada. Ya, misalnya resource itu bisa saja dulunya ada sekarang dihapus, ya itu 404 bisa. Atau resource memang dari awal dunia ini berada, dunia ini lahir, dia tidak pernah ada resource-nya, ya 404. Code berikutnya 405, method not allowed, artinya Anda menggunakan verbs, HTTP verbs yang tidak cocok ya. Misalnya contoh Anda mengakses suatu controller menggunakan get. Padahal controller itu kalau mau diakses menggunakan post. Nah, ini contoh yang miss ya. Jadi kalau miss, Anda dikasih 405. Kita lihat yang 406. 406 ini mirip dengan 415, cuman beda dari sudut pandang mana aja. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, untuk 406 ini ketika Anda merequest return atau format return yang tidak disupport. Misalnya contoh, Anda minta si provider, hey provider, saya nanti minta tolong return-nya kalau ada datanya itu di format dalam JSON ya. Nah, kemudian si provider bilang, sorry bro, kita nggak bisa ngirim JSON, kita hanya bisa XML. Nah, itu si provider akan kasih 406. Berbeda dengan 415 ya, ini mirip dengan yang tadi. Untuk 415, Anda yang mengirimkan format data yang tidak disupport oleh si provider. Ya, jadi Anda ngirim JSON, padahal si provider nggak bisa nerima JSON. Dia hanya bisa nerima XML misalnya, ya. XML aja yang dia bisa, tapi Anda ngirimnya JSON. Jadi 406 itu si permintaan Anda, format permintaan yang Anda minta itu tidak bisa dipenuhi oleh si provider. Sementara 415, Anda mengirimkan data, bentuk data, format data yang tidak disupport oleh provider. Jadi itu 406 dan 415 ya, bedanya dan kemiripannya. Di sini masih ada beberapa pilihan yang lain ya untuk 400-an, ada 409, 412 dan lain sebagainya. Ini saya tidak akan masuk ke sana karena jarang kelihatan ya. Anda bisa coba lihat documentation-nya saja. Nah, ini yang terakhir, family yang terakhir 500-an. Di sini cuma satu kita bahas 500 aja. Nah, ini juga kayak general information bahwa ada error gitu ya. Ada 501, 502, 503, 505 dan lain sebagainya, kita nggak bahas lebih rinci. Silakan Anda lihat kalau mau ke documentation-nya. Untuk sesi berikutnya, kita akan membicarakan mengenai representational aspect, yaitu JSON dan XML lebih tepatnya. Lalu juga kita akan mulai mendesain API dari project Anda ya. Jadi Anda mulai merancang apa sih API yang akan disediakan. Kira-kira seperti itu. Baik, ini adalah akhir dari sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.